Rumah sakit ini tidak pernah benar-benar kosong. Malam ini, Rumah Sakit Kadipolo masih menunggu pasien baru, dan siapapun yang masuk tidak selalu keluar dengan keadaan sama. Sekar, jurnalis muda Solo, cuma mau liputan, ingin dokumentasikan bangunan tua ini. Tapi ketika malam tiba, koridor panjang itu mulai berbisik. Langkah tak terlihat mengikuti setiap geraknya. Lampu senter berkedip, ranjang tua bergerak sendiri, dan pintu terkunci tanpa sebab. Tembang sinden terdengar lembut tapi patah-patah, menatap kosong ke arahnya. Sekar sadar, RSK Kadipolo tidak pernah kosong, dan setiap orang yang check-in malam bisa saja ikut melanjutkan perawatannya selamanya. Lampu senter mati total, koridor gelap menelan semuanya. Check-in malammu baru saja dimulai. Namanya Sekar Ayuning. Usianya baru 24 tahun, lahir dan besar di pinggiran Solo, dekat aliran Bengawan yang airnya selalu keruh kecoklatan saat musim hujan. Sekar dikenal sebagai perempuan muda yang tenang, tekun, dan keras kepala dengan caranya sendiri. Di kampus jurnalistiknya di Yogyakarta, ia beberapa kali meraih penghargaan liputan investigatif. Bukan karena berani nekat, tapi karena ia tidak mudah puas dengan cerita setengah-setengah. Sekar punya kebiasaan mencatat hal kecil yang sering diabaikan orang. Detail bangunan tua, bahasa tubuh narasumber, atau jeda sunyi yang terasa ganjil. Ia percaya, justru disitulah kebenaran sering bersembunyi. Kepulangannya ke Solo kali ini bukan sekedar mudik. Ia punya tujuan jelas, mendokumentasikan Rumah Sakit Kadipolo, bangunan tua yang sejak kecil hanya ia dengar lewat bisik-bisik tetangga. Tidak ada arsip resmi yang utuh, tidak ada dokumentasi visual yang layak, seolah tempat itu sengaja dibiarkan menghilang perlahan dari ingatan kota. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Sore itu, Sekar berdiri di depan gerbang besi yang catnya mengelupas, kamera menggantung di leher, senter kecil terselip di saku jaket. Saat matahari mulai tenggelam di balik atap bangunan kolonial yang kusam, udara terasa lebih berat, seperti menempel di kulit. Begitu malam jatuh sepenuhnya, koridor RS Kadipolo berubah menjadi lorong panjang yang dingin dan berbau lembab. Langkah kaki Sekar menggema, namun sesekali ada langkah lain yang terdengar menyusul. Pelan, teratur, tapi tak pernah terlihat sumbernya. Lalu muncul bisikan. Bukan jeritan, bukan tangisan, melainkan suara lirih, patah-patah, seperti orang menahan sakit sambil menunggu dipanggil perawat. Sekar menelan ludah, mencoba tetap profesional. Ia menyalakan kamera. Di ruang operasi lama, di bawah lampu gantung berdebu yang tak lagi menyala, ia melihatnya. Seorang perempuan berpakaian tradisional Jawa, kebaya pucat dengan kain jarik lusuh. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya kosong, pucat seperti kapur. Perempuan itu menyanyi pelan, tembang Jawa yang biasa Sekar dengar dari radio tua milik simbahnya. Suara sinden yang seharusnya menenangkan, tapi di ruangan itu justru terasa menusuk tulang. Mata perempuan itu perlahan terangkat, menatap lurus ke arah Sekar. Senter di tangan Sekar berkedip. Sekali, dua kali. Di sekelilingnya, ranjang-ranjang besi berkarat bergerak sendiri. Rodanya berderit pelan seolah didorong tangan tak kasat mata. Pintu di belakangnya menutup keras, terkunci tanpa sebab. Sekar berlari, namun setiap belokan koridor terasa salah. Lorong yang sama muncul berulang, semakin panjang, semakin sempit, seperti menolak melepaskannya. Bisikan makin ramai, saling tumpang tindih. Bu, nunggu giliran. Perawatnya kemana? Sakitnya belum sembuh. Di tengah kepanikan itu, satu kesadaran menghantam pikirannya. Rumah Sakit Kadipolo tidak pernah benar-benar kosong. Tempat itu masih menjalankan perawatannya. Dan siapapun yang melewati malam di dalamnya, bisa saja dianggap pasien. Sekar berhenti di ujung koridor. Napasnya terengah. Kamera masih merekam. Saat dari kejauhan, tembang sinden itu terdengar lagi. Kini lebih dekat.
dan seolah memanggil namanya. Sekar menempelkan punggungnya ke dinding koridor yang dingin. Napasnya putus-putus, tangannya gemetar, tapi refleks jurnalistiknya masih hidup, kamera masih nyala. Ya Allah, ini kalau bukan konten eksklusif, aku refund aja skripsi hidupku. Gumamnya pelan. Ia melirik layar kamera. Signal error. Baterai tinggal 12%. Bagus, perfect timing. Emang hidup tuh plot twist terus. Bisiknya setengah mau nangis. Sekar mencoba membuka pintu terdekat. Terkunci. Pintu sebelahnya terkunci juga. Ia ketawa kecil. Ketawa orang yang udah pasrah tapi masih denial. Mbok ya kalau mau ganggu jangan rame-rame. Aku introvert, katanya lirih ke lorong kosong. Ini tuh bukan jam besuk. Jawaban datang bukan berupa suara, tapi bau obat dan darah lama yang tiba-tiba menyengat. Dari ujung koridor, lampu mati nyala seperti lampu kosan yang belum dibayar. Dan di sela-sela kerlip itu, ranjang besi mendekat pelan. Sekar refleks mundur. Stop, aku belum BPJS. Celetuknya, panik tapi masih sotoy. Administrasi dulu lah, masa langsung opname? Bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih banyak. Masih muda, belum selesai dirawat. Masuk dulu, Nduk. Sekar merinding. Kata Nduk itu terlalu solo, terlalu akrab, terlalu mirip suara almarhum simbah putrinya. Senter di tangannya mati total. Oke, fix. Ini bukan konten horor, ini pengalaman spiritual premium, katanya. Suaranya bergetar. Yang beginian biasanya viral di Twitter, tapi aku nggak yakin aku sempat live tweet. Tiba-tiba dari ruang operasi tadi terdengar lagi tembang sinden itu. Namun sekarang nadanya berubah, lebih cepat, lebih rendah, seperti orang yang tidak sabar menunggu giliran. Sekar menelan ludah. Dalam kepalanya semua logika jurnalistiknya runtuh satu persatu. Yang tersisa hanya satu pikiran absurd. Kalau aku hilang, minimal caption beritanya bagus lah. Jangan jurnalis hilang tanpa jejak. Itu cringe. Saat ia melangkah mundur, lantai di bawah kakinya berderit. Cat terkelupas membentuk bekas panah samar, mengarah ke satu lorong yang belum ia lewati. Lorong itu gelap, sunyi, dan entah kenapa terasa seperti menunggu dirinya sejak lama. Sekar berdiri diam, menimbang, lari ke lorong yang terasa salah, atau tetap di tempat dan jadi pasien yang dipanggil satu persatu. Di belakangnya, seseorang berbisik tepat di telinganya. Suaranya lembut, seperti perawat jaga malam. Nomor antrian panjenengan sudah dipanggil. Sekar memejamkan mata. Sekar membuka mata. Lorong itu berubah. Dinding yang tadinya retak kini tampak lebih bersih, dicat putih kusam. Lampu neon menyala redup, berdengung seperti nyamuk gede. Bau obat makin pekat, bau yang terlalu familiar, membuat kepalanya berdenyut pelan. Di tangannya, kamera sudah mati. Baterai, 0%. Yah, of course, gumamnya. Pas momen penting, semua device langsung inner child trauma. Ia melangkah pelan. Setiap langkah disambut suara sepatu karet, bukan sepatunya sendiri. Seperti ada orang lain yang berjalan bersamaan, tapi beda ritme. Di dinding, papan pengumuman kayu tergantung miring. Tulisan tangan dengan tinta hitam mulai pudar. Daftar pasien rawat inap, malam. Nama-nama berjajar rapi, beberapa dicoret, beberapa diberi tanda centang merah. Sekar mendekat. Jantungnya berdebar makin cepat, bukan karena takut saja, tapi karena rasa kenal yang tidak masuk akal. Baris paling bawah masih kosong. Lalu, pelan, huruf-huruf itu muncul sendiri. Sekar Ayu Wening, usia 24. Status, belum selesai dirawat. Oke, ini udah beyond jump scare, bisiknya. Ini udah personal. Tiba-tiba, seorang perawat berdiri di ujung lorong. Seragamnya putih, tapi kusam. Wajahnya datar, matanya cekung. Senyumnya terlalu lama bertahan, seperti lupa kapan harus berhenti. Silakan Dok, kata perawat itu halus. Ruang observasi sudah siap. Sekar mundur selangkah. Mbak, aku nggak daftar. Ini salah data. Aku cuma mau liputan, abis itu pulang, makan selat Solo, tidur. Perawat itu memiringkan kepala, gerakannya patah. Semua di sini, awalnya juga begitu.
Dari balik pintu-pintu kamar muncul tangan-tangan pucat. Ada yang menggenggam infus, ada yang berbalut perban, ada yang hanya bayangan tapi menatap penuh harap. "Temenin, jangan pulang dulu, masih giliran malam." Sekar tertawa kecil, bukan karena lucu, lebih ke ketawa orang capek hidup. "Dengar ya," katanya, suaranya serak. "Aku ini jurnalis, aku kerjaannya nunggu deadline, bukan nunggu dipanggil alam lain." Di ujung lorong, perempuan berkebaya itu muncul lagi. Kini lebih jelas, wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Ia berhenti bernyanyi dan menatap Sekar lama. Lalu ia bicara, suaranya lembut seperti sinden menutup pertunjukan. "Kue tahu orang, Dok, yang paling berat itu bukan mati." Sekar menahan napas. "Tapi nunggu sembuh yang gak pernah datang." Lampu lorong berkedip keras. Satu persatu pintu menutup sendiri. Lorong terasa menyempit, seakan menarik Sekar ke tengahnya. Di kepalanya, potongan ingatan muncul. Bau antiseptik, suara monitor jantung, tangan kecil menggenggam tangan ibunya. Sekar terdiam. "Aku pernah di sini," bisiknya. "Waktu kecil." Perawat itu tersenyum lebih lebar. "Makanya, Nduk, data panjenengan tidak pernah kami hapus." Dari speaker tua di langit-langit terdengar suara panggilan pelan, seperti di rumah sakit sungguhan. "Pasien Sekar Ayu Wening, harap bersiap, perawatan akan dilanjutkan." Sekar berdiri di tengah lorong yang tak berujung. Tubuhnya gemetar, antara ingin lari dan ingin mengingat semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk RSK di Polo, ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai pasien. "Kalau aku keluar, apa aku benar-benar sembuh?" Sekar menutup mata sebentar. Bukan buat berdoa, lebih ke loading ulang otak. "Oke," katanya akhirnya, nadanya datar. "Kalau ini mimpi paling niat. Set properti lengkap, minus AC." Lorong itu kini terasa hidup. Dindingnya berdenyut halus, seperti napas pelan. Monitor tua di beberapa kamar menyala sendiri. Tit, tit, ritme jantung yang tidak sinkron satu sama lain. Perawat tadi berjalan mendahului, sepatunya tak menyentuh lantai, tapi tetap berbunyi. "Panjenengan dulu dirawat lama," katanya tanpa menoleh. "Demam tinggi, sering ngomong sendiri." Sekar mengernyit. "Aku 5 tahun waktu itu. Semua anak kalau sakit juga lebay." "Panjenengan bilang ingin pulang," lanjut perawat itu. "Tapi setiap malam panjenengan kembali." Langkah Sekar melambat. Potongan ingatan itu makin jelas sekarang. Ibunya tidur di kursi plastik. Radio memutar campur sari lirih. Dan seorang perempuan menyanyi dari kejauhan. Sama persis dengan sinden berkebaya itu. "Lah," gumam Sekar. "Berarti dari dulu aku udah langganan." Ia sampai di depan ruang observasi. Pintu kayunya terbuka pelan tanpa disentuh. Di dalam, satu ranjang besi menghadap cermin besar yang retak. Di pantulan cermin itu, Sekar melihat dirinya sendiri, tapi versi lebih kecil, mengenakan gelang pasien. Anak itu menatapnya sambil senyum capek. "Capek ya?" kata anak kecil itu. "Dari dulu kamu gak pernah benar-benar pulang." Sekar menelan ludah. Jantungnya rasanya kayak mau uninstall. "Oke, ini udah bukan inner child," bisiknya. "Ini inner patient." Di belakangnya, perempuan sinden berdiri. Tidak menyeramkan sekarang, lebih seperti orang yang sudah terlalu lama menunggu. "Kami tidak ingin menahan," kata perempuan itu pelan. "Tapi yang pernah dirawat di sini selalu meninggalkan sebagian dirinya." Lampu-lampu menyala terang sesaat. Koridor kembali memanjang, menutup jalan keluar. Sekar memijat pelipisnya. "Jadi opsinya apa? Stay di sini selamanya atau..." "Melanjutkan perawatan," jawab perawat itu serempak dengan suara-suara dari kamar. "Dengan cara panjenengan sendiri." Sekar tertawa kecil, matanya basah. "Gila ya," katanya. "Aku masuk buat liputan horor, malah dapat terapi eksistensial." Ia melangkah ke ranjang. Duduk. Ranjangnya dingin, tapi tidak menolak kehadirannya. Sekar menghela napas panjang, napas orang yang akhirnya jujur sama diri sendiri. "Aku nggak janji sembuh," katanya lirih. "Tapi aku janji nggak pura-pura baik-baik aja lagi."
Anak kecil di cermin tersenyum lebih lebar. Perlahan, pantulannya memudar. Pintu di ujung lorong terbuka. Udara malam Solo masuk, bau tanah, asap angkringan, dan suara motor jauh di luar sana. Nyata, hidup. Sekar berdiri, melangkah mendekat. Namun tepat sebelum keluar, suara sinden itu terdengar sekali lagi. Kali ini bukan panggilan, tapi peringatan halus. Hati-hati, Nduk. Kalau nanti kembali, rumah sakit Kadipolo tetap buka. Sekar berhenti sejenak, menoleh, tersenyum tipis. Tenang, Mbak, katanya. Kalau balik lagi, aku bawa kopi, biar kita begadang bareng. Ia melangkah keluar, pintu menutup perlahan di belakangnya. Dan di papan pengumuman dalam gedung, satu nama berubah status. Sekar Ayu Wening. Status, rawat jalan. 2 minggu setelah malam itu, Sekar duduk di kafe kecil dekat pasar gede. Laptopnya terbuka, layar putih dipenuhi paragraf-paragraf rapi. Judul liputannya sudah final. RS Kadipolo, bangunan kosong yang menyimpan riwayat kota. Tulisannya dingin, objektif, profesional. Tidak ada sinden, tidak ada bisikan, tidak ada lorong tak berujung. Ia hanya menulis tentang sejarah bangunan, arsip yang hilang, dan bagaimana kota sering melupakan tempat-tempat yang pernah merawat warganya. Editor menyukainya. Tulisanmu matang, katanya lewat pesan singkat. Lebih tenang dari biasanya. Sekar menutup laptop, menyeruput kopinya. Kafe itu ramai. Ada suara tawa, sendok beradu dengan gelas, motor lewat di luar. Semua terasa normal, terlalu normal. Saat ia meraih ponselnya, matanya tertumbuk pada pergelangan tangan kiri. Di sana, samar tapi jelas, ada bekas lingkaran tipis, seperti bekas gelang plastik yang sudah lama dilepas. Sekar mengernyit. Ia mengusapnya, tidak hilang. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu baris. Kontrol berikutnya, jangan telat, Nduk. Sekar menatap layar cukup lama, lalu tertawa kecil. Spam sekarang nyet banget, gumamnya mencoba santai. Ia berdiri untuk membayar. Saat melewati cermin besar di dekat kasir, pantulannya terlihat biasa saja. Jaket, tas lempang, wajah lelah tapi hidup. Namun, sesaat sebelum ia melangkah keluar, pantulan di cermin terlihat menoleh lebih lambat dari tubuhnya sendiri. Di telinganya, nyaris tak terdengar, ada suara tembang pelan. Nada yang sangat ia kenal. Sekar berhenti sejenak, menarik napas, lalu berjalan pergi, menyatu dengan keramaian kota. Di meja yang ia tinggalkan, cangkir kopinya masih hangat. Dan di dasar cangkir itu tertinggal bekas bulat kecoklatan. Mirip nomor antrian.